kami akan mewawancarai seorang narasumber yang merupakan seorang pecinta tanaman hias. Saksikan kelanjutannya. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 6 akan mewawancarai seorang narasumber yang merupakan pecinta tanaman hias. Bersama dengan Ibu Dede. Ibu Dede ini merupakan pemilik toko Sanggar Bunga Indah di Jalan Muhammad Hamim, atau kalau orang Banjar itu dikenal sebagai Gang Setia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ajabah Pungkas. Nama saya Ardian Wirahadi Nugraha. Nama saya Maraya Safi Barik. Nama saya Raisya Nur Ramadhani. Nama saya Rita Pujayantika. Nama saya Aisyah Dewi Abdullah. Langsung saja tanpa basa-basi, izin Bu mau bertanya ya. Ya, boleh. Pertanyaan pertama seputar mengenai tanaman hias. Ya, Seperti yang kita tahu kan, Ibu adalah pecinta tanaman hias yang udah puluhan tahun ya Bu ya, kalau tidak salah. Untuk jenis-jenis atau kelompok tanamannya Ibu itu seperti apa sih tanaman hias? jenis-jenis tanaman hias. Ya, yang Ibu. Ya, tanaman hias yang buat indoor, yang buat outdoor, ada buat pembuatan taman, ada yang buat di dalam rumah. Ibu juga suka membuat vertical garden, yang buat di dalam. Bikin dekorasi taman. Selain ibu jual tanaman hias, juga ibu jual seperangkatnya, misalnya pupuknya, pelengkapnya. Kayak buat tanaman kan, semua tanaman enggak itu juga ya, misalnya ini tanah enggak kan. Misalnya buat tanaman yang akarnya keras kan, otomatis harus banyak tanah ya. Campur sama sekam, campur sama kohe. Kohe ya, kalau istilah pertanian namanya kohe gitu. Beda lagi sama aglonema, beda sama yang kayak gini sansifera, beda. Ada simonium, beda lagi. Ada tanaman air, ada di ibu komplit. Bisa nanti ada lihat ke belakang, nanti ibu diterangin ini tanaman air, ini medianya ini gitu, bisa gitu. Ya tapi harus cinta dulu nih. Awas, kalau nggak cinta sama tanaman hias, orang Indonesia harus cinta tanaman. Di Indonesia tongkat juga jadi tanaman kan? Iya. Singkong. Kalau di sana harus pakai garden house, Oh, iya. house garden. Di luar negeri harus pakai plastik, di sini enggak, cuma cap bisa jadi. Jadi bagaimanapun adik-adik nanti keluar dari sini misalnya kuliah jadi orang, misalnya udah punya kedudukan, tapi masalah tanam menanam harus tetap diadakan, rumahnya harus hijau. Kalau nggak tahu misalnya kita nyuruh orang misalnya, kalau kita yang nggak tahu apa ini pupuknya, apa ini medianya, ini harus tanam di mana, di tempat panas apa di tempat teduh. Kalau kita tahu kan nggak rugi, jadi bisa menerapkan pada yang kerja gitu, nggak rugi. Gitu, menghemat, jangan sampai manggil tukang taman, kita aja tukang tamannya, manggil aja yang tukang gitu. Terus apalagi? Lanjut pertanyaan nomor 2 yang kan ditanyakan Adi ya. Itu ibu kalau untuk mendapatkan tunas atau bibit tanaman hias yang berkualitas, biasanya ibu itu mendapatkannya dari mana, Bu? Ya sendirilah. Kan ibu cukup beli satu kali, diperbanyak. Ada yang sistem grafting, ada yang cangkok, ada yang benih dari biji. Dikembangkan terus. Makin lama kan makin banyak. Kalau keteteran misalnya ada misalnya proyek yang membutuhkan ribuan pohon, baru ibu ya ibu sukanya ke Purwokerto. Kalau yang ribuan gitu, ribuan pohon. Kayak ibu kemarin kan di Lebikris itu kan berapa ratus juta ya. Jadi ibu nggak mungkin yang ada di sini kan proyeknya dibagi-bagi, ini bagian ini bagian ini. Jadi ibu mah gak terlalu banyak membeli itunya ya ibu? Ya kalau buat di lingkungan sini sebanyak
yang ibu-ibu juga banyak, masih banyak gitu. Kecuali kamu kalau keluar gitu. Kalau ada proyek baru belanja kan itu taman ya, pembuatan taman misalnya. Gitu. Lanjut lagi mungkin pertanyaannya dari saya. Oh iya, Aisyah dulu. Kalau menurut ibu sendiri di sini tuh kebanyakan perkembangan biak tanamannya itu pakai stek atau pakai cangkok? Di sini ada yang stek, ada yang drifting. Drifting itu ya apa? Okulasi yang ditempel. Oh iya. Tempel. Ya, yang ditempel-tempel gitu. Namanya drifting kan. Terus yang stek pucuk ada, yang stek batang ada gitu. Gimana maunya ini tanaman ini maunya stek batang ya stek, yang nggak bisa ya di drifting. Bawahnya misalnya tanaman lokal, tanaman orang Indonesia, atasnya yang Thailand. Kalau orang Thailand kan nggak mau di sini jadi harus itu di drifting, disambung sama batang bawah, entresnya yang dari luar. Ya. Lanjut lagi pertanyaannya. Menurut Ibu, media penanaman paling bagus untuk tanaman hias khususnya di lahan yang sempit sebaiknya menggunakan media Apa tanamannya dulu? Misalnya kayak ibu tadi yang keras, ya ini yang akar keras, ya pakai banyak tanah. Terus pemupukannya kalau di dalam pot harus rutin. Sebab kan kalau di dalam pot cuman makannya itu aja. Beda dengan yang di tanah. Kalau yang di tanah kan ada dari air hujan, ada serapan dari mana-mana, kotor-kotoran gitu. Jadi dipupuk sih harus, tapi paling 4 bulan. Kalau di pot 2 bulan sekali udah habis. Tinggal mati kalau nggak dipupuk ulang atau ganti media. Yang lebih bagus ganti media, tapi nggak apa-apa disuburkan kembali tanahnya. Jadi oh saya mau beli teh di si ibu teh sana genang. Nah hari abi mah mesti bulan teh mati dipupuk ulang enggak. Makanya ibu setiap yang beli ke sini ini udah dipupuk ulang, misalnya teh udah 2 bulan, sebulan kemudian udah harus dipupuk lagi ya, gitu. Dikasih tahu. Malahan ibu gini sama orang-orang yang beli misalnya sampai berkembang biak, kok ibu dibeli? Jadi menguntungkan dia gitu. Kalau ada yang baru nih, ada yang baru, beli dia diperbanyak di rumahnya. Kalau udah banyak, kebanyakan kan daripada dikasih ke orangnya, ya udah ngasih sih pasti sama tetangga yang minta mah. Kalau kebanyakan kan bukan bagus ya, malah dia kan sempit misalnya teh, malah menghabisin tempat, dijual ke ibu. Ada yang satu orang sampai 30 juta, satu rumah itu dibeli ke ibu 1 juta, 30 juta ada yang ngurus. Jadi menguntungkan lah kalau emang diurus. Kalau nggak diurus mah ya udahlah, tinggal nunggu matinya gitu kan. Ya, makanya tahu. Jadi kalau beli bunga di mana-mana atau buah-buahan, tanaman kayu-kayuan, ini pupuknya kapan ya gitu. Pupuk kedua kapan ya, pupuk ketiga kapan ya, harus bagaimana. Kalau nggak nanya ya udah tinggal mati kalau nggak tahu. Sekarang banyak YouTube kan, tinggal lihat aja cara pemupukan gimana gitu. Banyaklah sekolah. Sekarang dulu ibu sekolah, sekarang mah yang nggak bisa juga, yang nggak sekolah juga udah itu tinggal lihat YouTube, iya gampang sekarang mah, sudah dipermudah lah sosmed. Terus apalagi kan biasanya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan biak tanaman hias itu menggunakan pupuk ya Bu. ya Nah dari Ibu sendiri tuh sukanya pakai pupuk organik atau anorganik. Nah terus kelebihannya apa? ibu di sini kan tanaman hias mah berdekatan dengan manusia ya, otomatis ibu pakainya organik. Iya. Tapi nggak bisa langsung organik, nggak bisa semi, pakai kimianya sedikit, lama-lama organik, pakai kimia organik, kimia organik 3 kali, kimia 1, udah 5 udah
udah subur itu tanaman. Dicampur gitu ya. Iya, kimia. Selang-seling gitu Nggak ya. bisa, iya. Tapi diselang-selingnya 1 bulan sampai 2 bulan, gitu. 3 bulan sampai terus sampai 5 kali. Udah organik. Kalau Padi. organiknya dari apa? Ada kotoran hewan. Ya. Yang disebut ibu pahe tadi. Kalau kompos itu dari kalau itu dari hewani ya. Kalau itu kompos dari nabati. Nabati. Yang difermentasi pakai empat, pakai gula, pakai tetes tebu, pakai madu, segala macam. Gitu. Kalau merek anorganik yang kimia? Apa ya? Paling M4. Kan di situ di M4 itu kan mikroorganisme ya. Ada mikroba. Jadi kita cacah misalnya teh pohon-pohon yang kering, yang basah, kita cacah satu tutup teh ibu mah suka 1 liter si 1 tutup M4. Jadi di sana ada mikroorganisme, ada mikroba. Jadi yang makan daun-daun teh itu kan mikroba. Saya sampai halus mikroba, dikasih mikroba. Begitu. Itu yang belum siapa? Menurut Ibu, pestisida yang baik untuk tanaman hias itu apa? Dan jenis pestisida apa yang cocok untuk tanaman hias, khususnya untuk hama serangga dan jamur? Ya jelas yang organik. Kalau tanaman hias, kecuali kalau yang di lapangan, kalau ibu di belakang bisa ya pakai pestisida di sana teh bisa. Terbuka ya di sana. Pestisida kan bahaya buat manusia, kalau nyemprot bisa keracunan. Pestisida itu. Kalau yang dari organik misalnya kita bikin aja dari daun pepaya, dari sabun, pakai gula, bikin sendiri aja di blender, difermentasi 1 bulan, udah jadi. Tuh. Kalau boleh tahu, kalau yang nabatinnya itu dari tanaman apa? Cuman kalau gimana maunya, misalnya ini buat fungsida beda lagi, kalau insek beda lagi, kalau buat insek buat apa pestisida, insektisida, apa satu lagi insektisida, pestisida, fungsida teh fungi itu apa? Jamur. Pesti buat pestisida itu obatnya? Serangga, pasti kan serangga. Insek kan buat serangga juga, insek menggenjot gitu. Oh iya. Insek begitu. Ya, gitu Harus ya. paham. Iya. Mungkin hanya Mungkin Cukup. ada pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Pak. Kalau tips dari ibu untuk pembelian tanaman hias khususnya untuk para pemula itu harus apa yang perlu disiapkan, aspek kemampuannya ataupun alat-alatnya atau dan bahan gitu. Harus menunjang sih. Ada alat-alatnya. Ibu kan beli seperti itu ya. Buat ada di sini semua. Tanah beli yang subur. Ya. Itu ada yang di karung itu sekam bakar. Di sana ada kopi. Kita campur. Ibu kan bikin sendiri. Ibu bikin sendiri metan teh. Apa sih metan teh? Itu tuh buat tanaman hias itu media tanam teh media tanam metan teh. Disingkat ibu jadi suka lupa metan teh apa media. untuk metan media tanam. Iya metan. Ya istilah-istilahnya di pertanyaan kan metan gitu. Metan apa ya? Oh media tanam gitu. Suka lupa. Gitu. Ya. Oke, Ibu. Mungkin sekian aja pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri video, mungkin ibu mau menunjukin tanaman apa aja yang ibu tanam di belakang. Ya bisa. Yuk kita ke belakang. Let's go. Mari sekalian Yuk. promosi ya say. Ya, promosi. Musikan. Guys, Ini
buat boulder teh maksudnya buat pinggiran. Misalnya ini ada jalan, misalnya pinggirnya pakai ini. Biar bagus gitu ya. Ya, biar bagus jalan di rumahnya. Ini pakai batu yang Tahu tanaman yang ibu favoritnya di sini apa aja? ada sih semuanya, cuma sesuai kebutuhan gitu. Tukang taman ya belinya yang buat taman. Yang buat di rumah ibu-ibu rata-rata seperti aglonema, philodendron. Yang kecilnya lagi merawat taman. Ini bonsai semuanya. Wow, Ada bonsai amazing, juga yang bakalan gitu gimana. Kalau boleh tahu bonsai apa Bu? Bonsai kalista di sana ada. Ada kalista. Kalista nama orang. Bintang 1000. Oh gitu ya. Ada nyamuk, ada nyamuk. Dipindahin ke perkantoran rata-rata yang gede-gede gini. Ini bisa dipindah. Mahal banget tuh sih bisa. Ya di eta pakai alat ya. Ngerek ekor Itu tipai. langsung dari mana? Anggrek. Oh, ngerek. Ini bonsai taman ya, Dek. Ini bonsai taman satu. Oh, ini bonsai taman. Nanti Senin datang lagi besok. Oh ini. Itu Iya. caringin iya nanti Korea. Caringin Itu, Korea. caringin Korea. Nah, ini caringin Indonesia. Indonesia. Caringin Banjar nggak ada. Iya, mak iya. Karet kebo. Karet kebo. Obat-obat. Oh, bukan itu iya palem ekor tupai buahnya. Oh. Mana tahu ada khasiatnya nggak tahu. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih kepada yang sudah menonton video yang sangat singkat ini dan terima kasih kepada Ibu Dedeh yang telah sama-sama. menyempatkan waktunya. Maaf merepotkan banget Bu. Ya nggak apa-apa. Semoga adik-adik semua cinta tanaman hias. Ya amin. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk menyewa atau membeli tanaman hias di Toko Sanggar Bunga Indah Setia Indah. Kang Setia. Ya. Terima kasih. Go Go Green!